Mas Hasan, benarkah hanya Prabowo yang tidak menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu? Kita sambil putarkan beritanya seperti apa. Benarkah demikian, Mas Hasan? Enggak, itu tuduhan dari mana itu? Karena ada berita bahwa Enggak, kami baca juga visi misinya. Ada 240 halaman visi misi dan yang HAM itu setahu saya dimasukkan ke dalam prioritas utama. Jadi penyelesaian HAM, penyelesaian HAM masa lalu itu didukung. Termasuk juga yang dilakukan oleh Presiden penyelesaian HAM berat non-yudisial itu juga didukung. Kalau fakta-faktanya ada mengarah ke penyelesaian yudisial itu juga didukung. Jadi menurut saya nggak ada keraguan sama sekali soal itu. Jadi Pak Prabowo orang yang sangat taat hukum, orang yang menjunjung tinggi bahwa negara ini harus jadi negara hukum, termasuk juga penyelesaian yang terjadi di masa lalu. Tapi kita harus ikut aturan. Kalau ada keputusan Presiden untuk penyelesaian HAM non-yudisial, misalnya di Aceh, di tempat lain, kita juga harus ikuti yang seperti itu. Dan mungkin itu yang lebih baik untuk negara kita. Tapi kalau fakta-faktanya bisa untuk penyelesaian yudisial, itu juga harus disupport. Ini tegas kalau Pak Prabowo tegas seperti itu. Bagaimana dengan pasangan Amin? Kok ketawa dulu, Gus? Kasus Amin itu Pak Prabowo tiap pencalonan itu menjadi soal terus karena tidak selesai-selesai. Masalah terkait dengan penculikan dan penghilangan nyawa aktivis, kalau di PKB ada saksinya, teman saya sendiri yang diculik ketika itu oleh tim Mawar. Dan karena tim Mawar itulah Pak Prabowo akhirnya oleh DKP, Dewan Kehormatan Perwira, diberhentikan. Penghilangan nyawa, penculikan itu HAM urusannya. Dan itu nempel terus di Pak Prabowo sampai kapan, mungkin ketika Amin nanti jadi presiden, ya nanti kita selesaikan supaya terungkap, supaya ini tidak jadi tuduhan-tuduhan kepada seseorang. Tetapi memang faktanya seperti itu. Itu rekam jejak itu ada terus, kita bisa lihat di mana-mana. Meskipun sekarang yang dulu ikut Dewan Kehormatan Perwira yang menyidangkan itu, sekarang bareng dengan Pak Prabowo. Tapi yang diculik ada yang tidak bareng, ada yang bareng. Saya pikir itu bukan omong-omong ya. Tapi tidak pernah memang diadili. Setiap kita membahas tema soal HAM, ini justru yang dibahas adalah Pak Prabowo-nya. Coba Mas Hasan dijawab dulu deh. Nggak begini, kalau buat saya tuh yang jadi orang tuh yang fair aja. Mas Anies Baswedan tuh maju jadi calon gubernur dan menang didorong oleh Pak Prabowo. Kalau kemudian dia mau bilang itu seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Ya kan? Caimin itu sangat berkeinginan untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi ketika nggak kejadian, kemudian kalau jadi cawapresnya Pak Prabowo gimana? Apakah omongannya akan sama? Gimana? Nggak ada hubungannya Ibu Mega, antara terima kasih Ibu Mega kenapa? Ya, Ibu Mega pernah berpasangan dengan Pak Prabowo. Apakah Ibu Mega berpasangan dengan pelanggar HAM? Jadi saya kembali lagi dengan yang saya bilang tadi. Kalau isu bisa banyak isu, tapi kalau hari ini orangnya sudah 3 kali maju pilpres, kan sudah lolos semua itu. Kan kalau itu jadi catatan hukum buat dia, nggak mungkin lolos jadi calon presiden. Gimana itu ya? Tentu memang itu tidak pernah dibuktikan di meja pengadilan. Tetapi ada di mahkamah tadi itu, DKP, Dewan Kehormatan Perwira. Baik. Tahu sendiri di dalam kultur militer, kalau orang dipecat, itu artinya punya kesalahan yang berat. Dan itu kita mau ngomong apa? Masa kita akan ngomong enggak itu nggak terjadi, kan nggak mungkin. Bahasanya mungkin diluruskan, dokumennya silakan dibuka. Kalau saya salah silakan tuntut saya. Pak Prabowo oleh DKP itu direkomendasikan untuk diberhentikan. Presiden B.J. Habibie memberhentikan dengan hormat. Baik. Termasuk dengan segala macam kelengkapan kehormatannya. Oke, baik. Diberhentikan dengan hormat. Jadi masyarakat juga harus tahu. Yang selama ini bilang pecat-pecat itu fitnah. Oke, baik. Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat. Tidak selesai nanti kalau kita bahas ini ya. Kita Iya, saja. itu, ya. Komitmen 03, program konkretnya apa untuk Mbak penuntasan masalah Sylvia yang HAM? berani menyampaikan memperkuat KPK itu pasangan 03, Mas Ganjar sama Pak Mahfud. Kemudian juga dengan masalah ini memang harus dituntaskan. Apakah seorang salah atau tidak itu harus jelas.
Kenapa? Tadi kan saya sudah sampaikan dari awal, permasalahan hukum ini tidak pernah tuntas dengan baik. Itu yang membuat, dan itu harus diawali oleh seorang pemimpin negara ini, oleh pasangan yang memang ditunjuk nantinya, yang dipilih oleh rakyat. Lah, kita kan bukan mencari pemimpin yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Di sini kita juga, apakah kita semua tidak juga. Tetapi kita mencari pemimpin yang paling sedikit kekurangannya. Dari mana melihat itu? Dari track recordnya, dari apa yang dilakukan. Siapa yang paling berani menyatakan itu tidak benar dan Pak Mahfud? Karena itu, ini pasangan memang harus seimbang. Ada yang punya pengalaman di soal praktek dalam sehari-hari, ada juga yang pengalaman dalam soal hukum. Itu sebenarnya Mbak Baik, Sylvia. Kang Asep, Catatan coba. khusus ya. Gini, saya suka senyum-senyum kalau bicara tentang pengadilan HAM. Satu, mungkin kebijakan presiden-presiden Anda nanti ya. Karena sampai sekarang tuh hakim HAM-nya nggak ada. Silahkan cek. Kemarin untuk hakim HAM ad hoc juga sama DPR nggak dipilih. Jadi kalau ributin perkara HAM tuh catatan nanti presiden kebijakannya gimana nih aturannya. Pengangkatan kan presiden SK-nya. Kalau itu saya bisa sampaikan. Satu dulu. Mudah sekali. Kedua, orang bicara HAM. Di HAM itu kan ada ancaman. Ancaman itu ada daluarsa. Ya, tidak bisa diketuk terus kecuali ad hoc. Hakim ad hocnya juga malah nggak ada. Itu yang penting. Yang lebih penting lagi, maka saya bilang tadi, apa yang disebut kepada klien-kliennya ini, klien lebih besar bersenengnya kan sebutnya, ya. Coba clearkan aja soal supaya tidak muncul di belakang hari. Dan muncul kan memalukan kalau itu kejahatannya sudah daluarsa, sudah nggak ada yang ngadilinya, ya ngapain dimunculkan? Jadi tadi sempat nyinyiran, sindiran kan. Lebih clearkan aja nanti waktu di debat terbuka kami di perkara HAM akan begini, perkara ini akan begini. Kalau itu nggak digitukan, akan diulang lagi. Simpel saja, hak inisiatif itu bisa datang dari pemerintah. Makanya itu Kang Asep, nanti mudah-mudahan Kang Asep ini jadi moderator atau jadi penanya. Nanti tanyakan sama Mas Ganjar sama Pak Mahfud, supaya nanti Kang Asep ini puas kan begitu kan? Jangan hanya berupa apa ya, menduga-duga. Ya, memang nama saya Riko Sotarduga, tapi saya nggak suka loh menduga-duga. Lebih bagus nanti ditanyakan aja Kang Asep secara langsung, atau buat nanti apa ya yang karena Pak Mahfud kan sampai awal berpikir kebijaksanaan tadi ke litigasi, non litigasi sampai sekarang juga yang tidak puas kan. Dan dia Menko Polhukam, bukan presiden dan wakil presiden. Ya, tapi kan kebijakan juga bisa dilakukan. Kalau saya begini, Gimana Mas Adi? kalau saya justru begini ya, semoga perdebatan-perdebatan yang disampaikan oleh semua paslon dan tim ses ini itu dilakukan oleh masing-masing capres dan cawapres. Seperti misalnya kubunya Pak Prabowo dan Gibran bilang kalau soal dipanggil-panggil KPK yang lain pernah tuh dicolek-colek kan gitu kan. Nah 1 dan 3 nih akan ngomong kalau soal HAM kita aman, cuma nomor 2 yang dikaitkan dengan HAM. Saya berharap itu disampaikan secara terbuka. Kenapa? Selama ini debat di kita Pilpres khususnya itu kan jaim-jaiman. Seperti khotbah Jumat, seperti majlis taklim, nggak mau saling sindir secara terbuka satu sama yang lain. Yang ramai itu pasca debat, yang mengamplifikasi adalah jubir, tim sukses, dan para buzzer di mana-mana membangun opini bahwa mereka lah yang paling oke dan yang lain itu salah. Saya berharap termasuk yang punya kepentingan, baik moderator ataupun panelisnya, adalah orang yang gayanya bebas dan nggak dibatas-batasi. Tapi kan di undang-undang kan dialognya sangat garing. Moderator aja nggak boleh menyela, moderator itu juga tidak boleh bikin kesimpulan. Dan kalau mulai jujur, 5 hari jelang perdebatan ini, kalau saya berharap panelisnya itu adalah orang yang terdampak terkait dengan tema-tema yang ada. Misalnya soal korupsi. Panggil aja mereka yang pernah terindikasi kasus korupsi, tanya ke mereka. Bicara tentang kasus HAM, mereka yang terdampak kasus HAM hadiri. Jadi panelis itu tidak harus kalangan profesional dan akademisi yang saya kira sangat tekstual dan kakinya nggak nyentuh ke tanah. Panggil mereka yang terdampak langsung terkait dengan kasus-kasus itu. Itulah yang harus dijawab oleh semua pasangan calon dan wakil presiden. Saya kira ini konkret nih yang disampaikan Mas Adi Pre ini. Disampaikan kan pada saat rapat di KPU. Justru itulah kan nanti. sebetulnya masing-masing tim bisa menyampaikan pasti ini usulan. kan akan bisa. Cuman persoalannya kan sekarang tadi cara bagaimana nanti menyajikannya kan itu hak KPU sebenarnya. Karena bayangan saya begini, misalnya soal lingkungan. Panggil mereka yang terdampak isu lingkungan. Bukan akademisi, bukan profesional yang nggak tahu kasusnya. Soal illegal fishing, soal illegal logging, panggil mereka. Tanya ke capres-capres itu apa komitmennya kalau mereka terpilih sebagai presiden. Kan enak. Ini panelisnya adalah mereka yang paham betul dengan persoalan. Kita cuma punya 2 menit terakhir, saya ingin tanya ke Mas Adi mungkin ya. Kita tampilkan lagi 3 capres nanti yang akan berdebat. Sejauh ini, Mas Adi, kita memposisikan Mas Adi dan Kang Asep sebagai panelis ya. Kalau melihat dari tema debat hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi, dan juga bagaimana kemampuan penyajian komunikasi yang selama ini sudah kita lihat di antara 3 capres ini, siapa yang akan unggul? Saya kira unggul lah semuanya, skornya sama.
Saya kasih skor yang sama. Karena apa? Kalau saya mengikuti debat kandidat yang dilakukan oleh Anies sepanjang Pilkada Jakarta, tak ada yang bisa membantah Pak Anies ini adalah orang yang selalu disebut sebagai singa podium. Pak Prabowo Subianto tak ada yang bisa membantah, punya diksi, punya intonasi dan retorika yang cukup luar biasa. Hal-hal yang sifatnya substantif dan mendalam juga oke. Apalagi latar belakangnya saat ini sebagai Menhan. Pak Ganjar posisinya sebagai mantan gubernur 2 kali, anggota Dewan 2 periode, saya kira menjadi portofolio politik yang tidak bisa dibantah. Dalam konteks itulah sebenarnya kalau soal pemaparan visi misi, Zilvia, saya kira masih imbang. Oke. Yang menarik nanti itu kalau dibuka debat secara terbuka antara paslon untuk saling kritik dan saling menyanggah. Disitulah kemudian secara spontanitas akan ditentukan Ya. kira-kira siapa yang paling unggul, karena akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Kalau pertanyaan dari panelis kan sifatnya normatif. Baik. Bahkan dalam tanda kutip, takutnya Oke. sering sudah menetes jauh kemana-mana gitu loh pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaan dari masing-masing calon, Ya. kemudian on the right track, to the point, dilakukan saat itu, disitulah kemudian akan kelihatan Baik. siapa sebenarnya yang akan menguasai. Tapi kalau Oke. membaca track record segala macam, saya kira masih imbang skornya. Masih imbang. Terakhir, Kang Asep, apa yang ingin Kang Asep lihat dan yang ingin Kang Asep ingin calon itu munculkan dalam debat pertama nanti? Ya, kalau tertera itu kan udah bagus nilainya A. Tapi bagaimana diterapkan tadi, penanyanya korban tadi kan. Ketika nanya korban akan terulang atau enggak? Dan bagaimana mereka kelak kerja di presiden itu tidak terulang, kebijakannya apa yang akan disampaikan. Itu semua saya kira harus jelas di depan kita. Kalau nggak jelas diulang lagi hanya janji-janji melulu kan. Jadi harus konkret kebijakannya. Konkret, mau seperti apa, implementatif, programnya tidak mau seperti lanjuti, apa. ya bukan hanya bahasa sambutan Pak RT kan, tegakkan hukum setegak-tegaknya kan, bukan itu. Ya. Tegaknya hukum tadi ketika ditanya usulnya Mas Adi tadi, korban yang menanya ya, dan mungkin yang lain dan nanya, itu terungkap. Penyelesaiannya gimana konkretnya. Kalau bahasa-bahasa abstraksi, tidak implementatif, tidak hanya konkret, percuma kan. Ujungnya setiap debat hanya sambutan Pak RT lagi, sambutan Pak RT lagi. Mudah-mudahan debat nanti tidak menjadi sambutan Pak RT ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Kita menantikan debat perdana nanti akan berjalan dengan baik dan juga bisa memberikan pandangan kepada pemilih atau calon pemilih nanti yang belum menentukan pilihannya siapa yang akan mereka pilih. Terima kasih. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Kontroversi akan kembali lagi minggu depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.